Pernahkah kalian merasa sedih, cemas, atau kehilangan arah dalam waktu yang lama? Itu bukan cuma sekedar baper, tapi bisa jadi itu tanda dari mental illness. WHO bilang, mental illness merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Sehingga hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan dan juga fungsi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengidap skizofrenia terbanyak di dunia. Dari hasil Disability Adjusted Life Years menyebut bahwa jumlah pasien skizofrenia di Indonesia menduduki peringkat nomor 1 sedunia. Bahkan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskes tahun 2018 diperkirakan sekitar 450.000 masyarakat di Indonesia merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat. Diduga mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia, anggota Satuan Intel Kapolres Malawi, Kalimantan Barat membunuh kedua anaknya. Kakak beradik yang masih berusia 3 dan 4 tahun itu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Kasus bunuh diri yang sempat viral dan menjadi perbincangan mengingatkan kembali kita akan rentetan orang yang mengidap gangguan mental seperti depresi, bipolar, dan skizofrenia. Skizofrenia merupakan sebuah penyakit mental yang tergolong sebagai gangguan jiwa kronis. Penyakit ini menyebabkan kesulitan memproses pikiran, sehingga menghasilkan halusinasi serta delusi yang mengakibatkan perilaku yang tidak wajar. Penderita skizofrenia biasanya mengalami kesulitan berinteraksi dan menarik diri dari dunia luar. Bahkan sering muncul keinginan bunuh diri. Sayangnya masih belum banyak masyarakat Indonesia yang mawas terhadap skizofrenia. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan kita. Tapi bagaimana jika pikiran kita sendiri yang menjadi musuh terbesar? Hari ini kita akan berbicara tentang Tidak semua gangguan mental itu sama. Skizofrenia adalah salah satu yang paling kompleks dan yang paling disalahpahami di kalangan masyarakat. WHO memperkirakan sekitar 24 juta orang di dunia mengalami skizofrenia. Pada tahun 2018, data Riskesdas sudah menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia di Indonesia sekitar 400.000 orang. WHO mengatakan bahwa skizofrenia adalah penyakit gangguan mental kronis yang menyebabkan perubahan signifikan pada pola pikir, perilaku, maupun persepsi pada penderita. Orang-orang yang mengidap skizofrenia itu akan mengalami tanda-tanda maupun gejala sebagai berikut. Gejala negatif. Apa sih yang dimaksud dengan gejala negatif? Jadi, gejala negatif adalah gejala yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya fungsi dan juga perilaku normal yang biasanya dimiliki oleh seseorang. Hal ini berkaitan dengan rasa keinginan, motivasi, dan juga emosional. Pada gejala ini ditandai dengan dua tanda-tanda. Yang pertama adalah penarikan diri dari lingkungan sosial. Pada kondisi ini, individu akan menarik diri untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan keluarga dan juga teman-temannya, karena mereka kehilangan rasa semangat dan juga motivasi untuk berinteraksi. Yang kedua, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi adalah kondisi di mana seseorang atau individu tidak memiliki rasa keinginan atau semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melakukan aktivitas penting ataupun aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya, gejala positif. Gejala positif merupakan gejala yang merujuk pada perilaku ataupun pengalaman yang muncul pada penderita skizofrenia, yang dimana hal tersebut tidak normal dan tidak ada pada individu yang sehat. Gejala-gejala positif pada skizofrenia ada 3. Yang pertama yaitu penderita skizofrenia akan mengalami delusi. Penderita merasa ada orang lain yang mengendalikan pikiran dan perbuatan mereka, walaupun pada nyatanya keyakinan itu salah, tetapi penderitanya tetap tidak percaya. Gejala yang kedua yaitu penderita skizofrenia juga akan mengalami halusinasi. Penderita akan merasa melihat maupun mendengar hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain, seperti bisikan, suara-suara, maupun yang lainnya. Gejala yang ketiga yaitu kekacauan dalam berperilaku.
Kekacauan ini ditandai dengan perilaku motorik yang tidak teratur maupun gerak tubuh yang tidak normal atau susah untuk diprediksi. Misalnya nih, penderita skizofrenia tiba-tiba berteriak ataupun marah-marah tanpa alasan yang jelas. Zaf, lu tahu nggak sih penyebab skizofrenia? Karena kerasukan setan atau roh jahat? Bukan. Pada umumnya, gejala skizofrenia itu ada banyak sobat. Tapi ada 3 faktor yang paling umum terjadi. Yang pertama, faktor genetik. Mereka yang punya keluarga dengan riwayat penyakit gangguan kejiwaan akan lebih rentan untuk terkena gangguan skizofrenia. Faktor yang kedua adalah penyalahgunaan obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti ganja dan juga kokain dapat merusak fungsi otak pada manusia loh, dan hal ini juga dapat memperparah bahkan memperburuk gejala skizofrenia. Bukan hanya itu, tapi hal ini juga dapat meningkatkan resiko sehingga orang lebih rentan untuk terkena skizofrenia. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Situasi kehidupan yang berat dan membuat seseorang merasa stres berlebihan secara psikologis, seperti rasa kekecewaan, rasa kehilangan yang berlebihan, dan juga keinginan yang tidak tercapai, dapat menjadi faktor pemicu dan juga memperparah gejala pada orang yang memiliki masalah kimia otak. Hai, bangun sekarang. Udahlah, duduk aja. Kira-kira tadi aku kenapa ya? Gejala skizofrenia. Gimana ya cara nyembuhinnya? Dengan kamu datang ke tenaga profesional, itu menjadi satu langkah lebih baik untuk mendeteksi gangguan yang kamu miliki. Konsumsi obat dengan teratur, seperti obat antipsikotik, dan juga jalani terapi sesuai dengan anjuran. Dengan diagnosis dini, pengobatan yang tepat juga teratur, skizofrenia dapat dikendalikan. Kuncinya ada 3, kemauan, dukungan, dan juga konsisten. Itu yang kena skizofrenia nggak sih? Oh, yang sering halusinasi itu nggak sih? Iya, yang kayak orang gila itu loh. Oh iya, mendingan kalau dia dekat kayaknya kita harus ngejauhin deh. Iya bener-bener, kita jangan temenan sama dia. Stigma dimulai dari bisik-bisik, tapi dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang. Zafa tak melakukan kesalahan, tapi rumor dan stigma membuatnya kehilangan teman, semangat, bahkan rasa percaya diri. Dengan mendengarkan dan juga menemani menjadi langkah baik untuk memperbaiki. Jangan hindari, tapi cobalah kita pahami. Karena kesehatan bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang pikiran. Pikiran bisa sakit, tapi setiap jiwa layak disembuhkan.